Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Pelaku Pesugihan Tewas di Hotel. Cerita pada kali ini ditulis oleh Nafila yang nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Mari kita simak ceritanya baik-baik. Persiapkan diri kalian karena ceritanya akan saya mulai. Kali ini cerita yang akan saya sampaikan datangnya dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Pak Tony. Beliau seorang sopir yang bekerja dengan pelaku pesugihan. Pesugihan yang dilakukan oleh majikannya ini adalah pesugihan kawin dengan sesosok jin. Cerita ini disampaikan oleh Pak Tony setelah mendapatkan pengakuan dari istri si pelaku secara langsung. Sebut saja namanya Mbak Winda. Lewat Mbak Winda inilah semuanya terkuak dan juga terungkap. Kalau yang terjadi dengan suaminya Mbak Winda, sebut saja namanya Pak Herman, adalah dampak dari perbuatannya sendiri yang sudah bersekutu dengan iblis dan melanggar pantangannya. Awal ceritanya, Mbak Winda ini seorang yatim piatu, hidup sebatang kara di sepetak rumah yang hampir roboh. Mbak Winda sendiri memang sudah menjalani hubungan dengan Pak Herman semenjak dirinya SMA. Keduanya pun menikah dan juga sekarang sudah dikaruniai oleh 4 orang anak yang masih bersekolah. Sebelum menikah pun, Pak Herman hidupnya sangat susah. Orang tuanya yang bekerja sebagai buruh serabutan, pagi, siang, sore, sampai malam, tidak kenal lelah demi menghidupi keluarganya. Setelah Pak Herman menikah, ia tinggal di rumah istrinya yaitu Mbak Winda. Rumah yang terbuat dari papan, atap rumah masih menggunakan terpal, lantainya pun masih dengan tanah. Pak Herman waktu itu bekerja sebagai supir angkot. Dia bekerja di salah satu kota dengan hidup yang terbatas. Rumah yang digunakannya itu bukan rumah miliknya, tapi kontrakan yang sangat kumuh. Mbak Winda sendiri bekerja sebagai buruh cuci. Penghasilan yang sangat sedikit membuat keduanya hidup serba kekurangan setiap harinya. Mereka itu juga mengeluh dan juga merasa kalau pekerjaan suaminya benar-benar tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Di saat mereka sangat kekurangan, musibah pun akhirnya menimpa mereka. Rumah peninggalan orang tuanya Winda roboh karena malam itu hujan sangat deras. Mau tidak mau Mbak Winda juga Pak Herman harus mencari kontrakan lain. Pak Herman yang memutuskan kembali ke kampung untuk mencari pekerjaan yang lain. Namun di masa sekarang untuk mendapatkan pekerjaan sangatlah susah. Kontrakan yang harus menunggak sampai 3 bulan dan di bulan keempat, uang kontrakan itu harus dibayar. Kalau tidak dibayar, Mbak Winda sekeluarga harus diusir oleh si pemilik kontrakan. Saat uang kontrakan itu belum juga dibayar, kesehariannya Mbak Winda hidup dengan keadaan yang benar-benar sangat kekurangan. Untuk makan sehari-hari itu harus hutang ke kios sembako di depan kontrakannya. Sampai waktu pada kala itu Mbak Winda benar-benar emosi dengan Pak Herman karena Pak Herman tidak kunjung mendapatkan pekerjaan. Sampai 1 bulan lamanya, akhirnya Pak Herman mendapatkan pekerjaan sebagai kenek angkutan umum. Namun ya tetap saja hasil yang didapatkan dari pekerjaan itu sangatlah sedikit. Untuk makan sehari-hari saja, ya tentu saja kurang. Apalagi untuk mencukupi ataupun menutupi hutang-hutangnya. Karena hutang-hutangnya sudah sangat banyak, Mbak Winda sudah tidak diizinkan lagi hutang di kios sembako yang ada di depan kontrakannya. Karena hutang yang kian menumpuk tapi sama sekali belum dilunasi oleh suaminya yaitu Pak Herman, hidup yang mengandalkan belas kasih dari tetangganya yang membuat Pak Herman akhirnya melakukan sesuatu yang di luar dugaan dari Mbak Winda. Dengan keadaan yang serba kekurangan itu, hutangnya yang terus menumpuk, pekerjaan sebagai kenek angkutan
gajinya sangat sedikit, apalagi waktu itu saingannya sangat banyak. Mulai dari tukang ojek, dari angkot yang lebih banyak membuat angkot yang digunakan hasil setiap harinya sangat sedikit, ya apalagi hasilnya harus disetorkan kepada juragan pemilik angkot dan sisanya yang harus dibawa pulang oleh Pak Herman. Hidup serba kekurangan dari usia muda sampai sekarang ini, yang sudah mempunyai 4 anak, dan juga keadaan yang membuat Pak Herman itu benar-benar tidak kuat itu adalah dia akan diusir oleh pemilik kontrakan jika bulan ini tidak melunasi uang kontrakannya. Dari informasi yang dia terima bahwa di salah satu desa yang terletak di tengah hutan, ada seorang kakek tua yang bisa mengubah nasibnya Pak Herman ini. Niat Pak Herman yang akan datang menemui kakek tua itu pun disampaikan kepada istrinya. "Bapak besok akan ke desa itu, Bu, untuk menemui sesosok kakek tua yang bisa mengubah hidup kita. Kita tidak mungkin terus-menerus bertahan dengan kondisi seperti ini. Hidup serba kekurangan. Sementara bulan depan kita akan diusir jika tidak melunasi uang kontrakan kita, Bu." Pak Herman meminta izin kepada Mbak Winda untuk melakukan ritual pesugihan. Dengan keadaan seperti itu, Mbak Winda yang setiap hari harus makan menunggu belas kasih dari tetangga, dan setiap harinya pun selalu dicari oleh pemilik kontrakan, pemilik kios sembako juga, dan juga didatangi oleh pihak bank yang sudah setiap waktu datang untuk menagih uang pinjaman yang sudah diambil oleh Mbak Winda dan juga Pak Herman. Singkat ceritanya, Mbak Winda mengizinkan suaminya untuk melakukan ritual pesugihan terlarang itu. Dengan angkot milik juragannya, Pak Herman berangkat dari tempat majikannya ke salah satu tempat yang terletak di tengah hutan tersebut. Di sanalah Pak Herman bertemu salah satu juru kunci atau kakek tua tersebut. Setelah bertemu dengan juru kunci itu, Pak Herman menceritakan semua keluh kesahnya menjalani kehidupan ini. Juru kunci itu pun menyarankan agar Pak Herman melakukan ritual pesugihan yang dilakukan di dalam sebuah gua. Tapi sebelum melakukan ritual, Pak Herman harus menyiapkan berbagai macam sesaji ditambah 2 ayam cemani. Setelah mendapatkan syarat dari juru kunci itu, di keesokan harinya Pak Herman bergegas pergi ke pasar tradisional untuk membeli itu semua. Di malam harinya Pak Herman langsung menemui sang juru kunci untuk melakukan ritual di dalam gua selama 14 hari lamanya, tanpa makan dan juga minum. Gua yang terletak di belakang rumah sang juru kunci, Pak Herman disuruh untuk bertapa di dalamnya. "Silakan, kamu masuk saja ke dalam gua itu. Sebelum kamu didatangi oleh sosok gaib yang akan menjadi sesembahanmu, kamu tidak boleh keluar. Dan ritual pesugihan yang akan kamu lakukan ini adalah pesugihan kawin." Singkat ceritanya, selama hampir 14 hari Pak Herman ini bertapa dengan membaca mantra yang sudah diajarkan. Dia belum juga ditemui oleh sosok gaib yang akan menjadi sesembahannya. Namun di malam terakhir, aroma bunga melati seketika menyergap indera penciumannya. Sosok perempuan yang sangat-sangat cantik bagaikan bidadari hadir di hadapannya Pak Herman. "Wahai manusia, menyembahlah denganku. Ikuti apa semua keinginanku dan layani aku setiap aku datang. Maka segala keinginanmu akan aku kabulkan." "Baik, Nyai. Aku bersedia menjadi pengikutmu dan aku akan menuruti segala keinginanmu. Aku benar-benar sudah capek hidup miskin, Nyai. Tolong ubah hidupku agar menjadi orang yang kaya raya, Nyai," ujar Pak Herman dengan lantangnya tanpa keraguan sedikit pun. Setelah Pak Herman mengatakan itu, sosok perempuan cantik itu hilang seketika. Di lain tempat, keadaan Mbak Winda yang waktu itu dicecar sana-sini oleh penagih hutang termasuk juragan angkot. "Woi, kemana suamimu? Dia itu membawa angkotku." "Maaf Pak, suami saya sedang pulang kampung. Dia sedang menjenguk orang tuanya yang sedang sakit." Hanya itulah yang menjadi alasan Mbak Winda untuk menjawab pertanyaan dari majikan suaminya itu. Waktu yang terus berjalan sampai 3 kali juragan angkot itu datang ke rumah Mbak Winda
untuk mencari tahu keberadaan Pak Herman. Singkat ceritanya, 14 hari itu telah tiba. Pak Herman telah selesai melakukan ritual pesugihannya dan kembali ke rumah menemui anak dan juga istrinya itu. Apa yang dialami istrinya selama 14 hari ini sangat memprihatinkan. Untuk bisa makan selama 14 hari, Mbak Winda dan juga anak-anaknya harus mendapatkan belas kasih dari tetangganya. Karena selama 14 hari, Mbak Winda yang sudah tidak diizinkan untuk hutang ke toko sembako yang ada di depan kontrakannya. Mbak Winda ini hanya bisa berharap semoga suaminya sukses melakukan ritual dan juga bisa mengubah hidupnya itu. Pak Herman yang pulang larut malam, dia langsung menceritakan kepada istrinya tentang apa yang dia alami saat dia melakukan ritual itu. Pak Herman ditemui oleh sosok perempuan yang benar-benar sangat cantik, dan dalam perjanjiannya, dia harus menyiapkan kamar khusus untuk setiap waktu sosok itu datang, dan Pak Herman harus sudah bersedia melayani sosok perempuan tersebut. Keadaan kontrakan yang hanya ada 2 kamar dan ada satu syarat yang harus dilakukan, yaitu menyiapkan 1 kamar khusus, yang akhirnya Pak Herman ini menggunakan kamar yang digunakan untuk tidur anak-anaknya. Sementara anak-anaknya itu tidur di ruang tengah. Nah, setelah ritual itu dilakukan oleh Pak Herman dengan cara berhubungan badan dengan sesembahannya, pagi harinya Pak Herman dikejutkan dengan keadaan tempat tidurnya yang bertaburan dengan uang ratusan ribu. Mbak Winda pun tidak kalah terkejutnya dengan Pak Herman. Berkat Pak Herman yang berhubungan badan dengan sesembahannya itu, uang ratusan ribu itu benar-benar sangat banyak sekali yang berada di atas tempat tidurnya. Betapa senangnya mereka memiliki uang sebanyak itu. Seumur-umur ya, baru kali ini mereka melihat uang yang berhamburan sampai berserakan di lantai kamarnya. Setelah ritual pesugihan dengan cara berhubungan badan dengan sosok jin itu berhasil, Pak Herman kemudian memulai membuka usaha kecil-kecilan agar tidak dicurigai ataupun tidak diketahui oleh warga jika dirinya itu melakukan pesugihan. Singkat ceritanya, setiap bulannya Pak Herman yang harus berhubungan badan dengan sosok perempuan itu agar apa yang diinginkan oleh Pak Herman dan keluarganya bisa terpenuhi. Mulai dari hutang-hutangnya, semuanya itu dilunasi. Kekayaan Pak Herman yang waktu itu tidak diketahui oleh lingkungan sekitar, Pak Herman dan juga Mbak Winda serta anaknya pindah ke tempat yang lain dengan cara membeli rumah yang ada di perumahan mewah di daerahnya. Usaha yang dikelolanya pun semakin luar biasa, dan mulai dari usaha konveksi, jual beli mobil, serta toko material, semua usahanya berjalan dengan lancar. Pak Herman dengan mudahnya mengelola ataupun mempunyai usaha yang benar-benar sangat besar itu. Dan dari situlah awal mula narasumber sebut saja namanya Pak Tony ikut bekerja dengan Pak Herman sebagai sopir pribadinya. Pak Tony waktu itu tidak tahu menahu kalau usaha yang dilakukan oleh Pak Herman itu bersumber dari ritual kawin dengan sesosok jin. Pak Tony yang ikut bekerja dengan Pak Herman kurang lebihnya itu selama hampir 5 tahun lamanya. Selama 5 tahun itu Pak Tony tidak pernah mengalami hal-hal yang sangat aneh. Perilaku dari Pak Herman sekeluarga pun biasa-biasa saja. Namun setelah 5 tahun Pak Tony bekerja dengan Pak Herman, ada kejadian yang menimpa Pak Herman. Waktu itu Pak Herman meminta Pak Tony untuk mengantarnya ke salah satu hotel untuk bertemu dengan rekan kerjanya. Pak Tony pun dengan penuh tanggung jawab mengantarkan Pak Herman sampai ke tujuan dengan selamat. Perjalanan yang ditempuh berkisar kurang lebih 20 menit. Sampai akhirnya Pak Herman bertemu dengan rekan kerjanya, yaitu seorang perempuan. Pak Tony, sampean di luar ya, tunggu saja di luar. Atau mau jalan-jalan dulu, terserah sampean. Baik Pak, nanti kalau sudah selesai ya bisa telepon saya lagi ya Pak. Setelah mengatakan itu, Pak Tony keluar dari area hotel dan mampir ke salah satu rumah makan yang kebetulan Pak Tony belum sarapan. Sebenarnya sempat heran, biasanya Pak Herman akan bertemu rekan kerjanya itu di restoran ataupun perusahaan. Tapi kali ini di hotel dan rekan kerjanya pun perempuan.
Itu yang membuat Pak Tony berpikiran sangat negatif. Ya sudahlah, terserah bos mau apa. Singkat ceritanya, setelah makan, Pak Tony ini kembali ke hotel untuk menunggu Pak Herman. Dia menunggu dari setengah jam, sejam sampai hampir 10 jam. Pak Tony menunggu kedatangan Pak Herman di depan hotel. Dia berangkat dari jam 8 pagi, dia datang. Kemudian kembali jam 2 siang, tapi sampai jam 12 malam, Pak Herman belum keluar juga. Waktu Pak Tony, ya pikirnya sudah kemana-mana. Mungkin berduaan atau gimana sama rekan kerjanya. Pak Tony yang setia pada kali itu menunggu majikannya sampai dia itu tertidur. Bangun-bangun sudah jam setengah 6 pagi. Pak Tony yang terbangun di dalam mobil milik Pak Herman. Saat melihat handphonenya, ternyata tidak ada panggilan masuk dari Pak Herman. Pak Tony yang merasa ada kejanggalan, dia ini menanyakan kepada pihak resepsionis, "Apakah tamu yang bernama Pak Herman sudah keluar dari hotel, Mbak? Atau bagaimana?" Maaf Pak, atas nama Pak Herman itu belum keluar karena kuncinya belum diserahkan ke pihak resepsionis." Saat Pak Tony meminta petugas hotel untuk mengecek kamar yang disewa oleh Pak Herman, dari pihak hotel menolaknya karena mungkin privasi, apalagi waktu itu kan belum 24 jam. Pak Herman yang diharapkan keluar dari kamar hotel bersama dengan klien kerjanya ternyata tidak kunjung keluar sampai sore hari. Saat Pak Tony meminta kunci cadangan dari kamar yang disewa majikannya ini, dari pihak resepsionis ini masih memberikan alasan. "Maaf Pak, belum ada 24 jam. Nanti setengah jam lagi tidak keluar, kami lapor kepada Satpam." Saat Pak Tony ini menelepon Pak Herman, sama sekali tidak ada jawaban. Waktu yang sudah menunjukkan pukul 8 malam. Ya mau tidak mau, Pak Tony harus segera mengecek kamar yang disewa oleh Pak Herman. Pihak hotel pun sudah mengizinkannya dan memberikan kunci. Kamar yang terletak di lantai 8, Pak Tony menuju kamar itu dengan ditemani oleh Satpam hotel karena takut terjadi hal yang tidak diduga olehnya. Saat mencoba membuka pintu dengan kunci yang dia bawa, ternyata kuncinya itu tidak berfungsi karena mungkin kunci yang di dalam itu masih ada di pintu. Rasa khawatir terhadap majikannya ini sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi, yang akhirnya pintu kamar itu didobrak paksa oleh Pak Tony dengan bantuan Satpam hotel. Beberapa kali didobrak sampai akhirnya pintu itu terbuka dan terpampanglah tubuh Pak Herman yang sudah terbujur kaku di atas ranjang hotel. Namun di atas tempat tidur itu Pak Herman tidak sendirian, tapi bersama dengan rekan kerjanya yang seorang perempuan. Saat dibuka selimutnya, betapa terkejutnya Pak Tony melihat itu. Dua orang lawan jenis yang bukan muhrimnya berhubungan badan, dan mereka ditemukan tanpa sehelai benang pun dengan tubuh yang sudah terbujur kaku. Satpam yang langsung menghubungi pihak berwajib untuk menindaklanjuti kejadian ini. Pak Tony pun langsung menghubungi Mbak Winda untuk segera ke hotel. Setelah diotopsi, dari pihak kepolisian tidak menemukan bekas luka ataupun hal-hal yang mencurigakan lainnya ataupun berbau kriminal. Pihak kepolisian ini menyerahkan jenazah Pak Herman kepada pihak keluarganya, yaitu kepada Pak Winda. Proses pemakaman yang dibantu oleh Pak Tony, segala keperluan mereka berdua yang menyiapkan. Singkat ceritanya, setelah 7 hari meninggalnya Pak Herman, Mbak Winda ini menceritakan tentang apa yang sudah terjadi sama Pak Herman. Kalau yang menyebabkan Pak Herman itu meninggal, itu semua karena ulahnya sendiri. Mbak Winda menceritakan kalau meninggalnya Pak Herman, suamiku itu, semua itu karena ulahnya sendiri. Dulu dia melakukan ritual pesugihan dengan cara menikah dengan sosok jin perempuan. Dan setiap bulannya dia itu melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan. Semua harta yang kami miliki ini adalah hasil dari ritual pesugihan kawin yang dilakukan Pak Herman di setiap malam tertentu. Pak Tony yang mendengar itu sangatlah terkejut, tidak menyangka kalau majikannya ini seorang pelaku pesugihan. Semenjak saat itu Pak Tony sudah tidak lagi bekerja dengan Mbak Winda.
Pak Tony pun tidak tahu bagaimana nasib Mbak Winda dan juga keempat anak-anaknya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Dan mungkin Pak Tony meninggal itu karena dia melanggar pantangan, karena dia itu sudah berjanji kepada jin dan tidak boleh melanggar pantangan itu ataupun ya berhubungan badan dengan selain dari si sosok sesembahannya itu. Ya akhirnya Pak Tony pun meninggal dunia seperti itu ya teman-teman. Dari cerita ini kita bisa ambil pembelajaran, ya kita jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang berbau pesugihan seperti itu. Kalau kita ingin kaya ya kita harus bekerja keras dan juga berusaha tanpa lelah. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Semoga cerita kali ini menghibur kalian semua dan semoga kalian bisa mengambil pelajaran atau pembelajarannya dari dalam cerita pada kali ini. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian tentunya buang jauh-jauh. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini untuk kalian yang belum subscribe. Dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya dari channel ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.